Oke, terima kasih Pak Rendra. Selamat malam teman-teman. Suara saya kedengeran. Pak Rendra dengar Pak suara saya? Oke, siap. Uh, oke, sebelum saya share screen, saya mau sedikit introduction pendek ya. Kasih pengantar sedikit. Jadi, perkenalkan ya, nama saya Bapak Ali ya. Mungkin di sini ada yang belum kenal. Jadi saya ngajar juga di Dumet Tebet. Dan untuk malam ini kebetulan saya dapat amanah dari Pak Rendra untuk mengisi kelas ya, yaitu kelas copywriting. Jadi copywriting itu bisa dibilang materi pelengkap dari pelajaran advertising ya. Jadi copywriting ini bisa dibilang materi yang melengkapi Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads dan lain-lain. Jadi enaknya ini copywriting ini bisa dipakai nanti bapak-bapak dan ibu-ibu. Bisa diterapkan di berbagai macam platformnya bapak ibu gitu. Sebenarnya saya nyebutnya teman-teman aja ya biar nggak terlalu baku ya. Jadi sebenarnya teman-teman ini udah belajar copywriting dari SMA loh. Di SMA kita tuh udah belajar copywriting sebenarnya, tapi kita nggak nyadar. Karena dulu ya istilahnya adalah pelajaran bahasa Indonesia gitu. Nah, bedanya kalau copywriting itu sifatnya lebih nggak baku dan fungsinya lebih spesifik untuk iklan gitu. Tapi satu hal yang perlu teman-teman ingat bahwa copywriting itu adalah sebenarnya mindset gitu. Beda sama SEO atau website building atau mungkin Google Ads ya yang biasa teman-teman belajar itu kan technical banget ya. Kalau copywriting itu sifatnya lebih ke mindset gitu. Jadi sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada rumus pastinya gitu kalau mau sukses tuh gimana gitu. Jadi yang jelas copywriting itu efektivitasnya beda-beda gitu. Nggak bisa misalkan kita belajar copywriting malam ini besoknya langsung praktek dan sukses gitu, akan butuh waktu juga. Karena yang namanya copywriting itu bisa dibilang ilmunya itu akan berkembang sesuai dengan jam terbang kita begitu. Maksudnya semakin sering kita rajin-rajin apa ya membuat iklan, tapi nggak sekedar buat iklan aja, kita juga harus tahu juga selera audiens tuh gimana, bahasa-bahasa yang mereka pakai itu apa begitu, kemudian social knowledge-nya itu gimana begitu. Kayak contohnya begini deh, pasti kan tiap komunitas itu punya bahasanya masing-masing kan, punya istilah-istilahnya yang tidak digunakan oleh orang sehari-hari gitu. Kayak misalkan di komunitas digital advertiser ada istilahnya boncos. Pasti ada yang pernah dengar deh teman-teman boncos. Saya awalnya nggak ngerti boncos itu apa gitu. Nah ternyata pas saya googling boncos itu artinya gagal ngiklan gitu. Dan ternyata istilah boncos itu sering dipakai juga loh buat iklan-iklan ya. Kalau yang saya perhatikan itu banyak iklan di Facebook atau Instagram ya. Kalau orang itu mau jualan kursus digital marketing juga ya, atau mau jualan template WordPress gitu, dipakai tuh istilahnya boncos gitu. Kami jamin menggunakan template kami, iklan Anda anti boncos gitu. Jadi di copywriting ini apa ya? Ada istilah-istilah yang terkadang kita tuh nggak pernah dengar gitu. Tapi di komunitas mereka itu ada gitu. Makanya sekali lagi kalau mau kita jago copywriting kita juga mesti tahu juga apa namanya istilah-istilah penting yang ada pada komunitas yang kita targetin gitu, target audience kita gitu. Oke, jadi itu untuk sedikit pembuka aja ya, nanti akan kita bahas lagi di materi. Oke, saya mulai share screen dulu ya. Oke, sebentar. Oke, Pak Rendra udah bisa lihat materi saya? Oke, oke udah kalau gitu kita lanjut ya. Oke, jadi untuk malam ini saya akan menjelaskan tips-tips tentang successful copywriting, dan tips-tips ini sudah saya breakdown jadi 11 tips ya. Biar lebih enak gitu ngebahasnya gitu karena beruntut ya.
Oke, jadi apa sih maksud dari copywriting itu? Pengertian itu apa? Sebenarnya singkat kata aja, copywriting itu adalah seni menulis teks yang tujuannya untuk keperluan iklan. Nah, fungsi copywriting itu tentu tujuannya untuk meningkatkan brand awareness, dan tentunya nggak sekedar brand awareness aja gitu. Copywriting itu selain meningkatkan brand awareness, dia itu dimaksudkan supaya membujuk orang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan gitu. Bisa jadi membujuk orang untuk subscribe atau membeli produk kita gitu, atau mungkin men-share ke orang lain gitu. Oke, jadi kita mulai di tips pertama ya. Jadi yang tips pertama agar bisa kita sukses di copywriting adalah judulnya harus singkat dan jelas. Karena menurut ini ya, beberapa riset ya, sebenarnya nggak butuh waktu yang lama buat seseorang itu untuk dia itu decide ya, atau memutuskan saya ini mau tetap di halaman ini atau pindah ke halaman yang lain gitu. Jadi tuh sebenarnya teman-teman mesti tahu juga ya, kalau zaman sekarang tuh orang itu cepet bosen dalam hal apapun ya, karena sangat kencengnya internet dan semua orang punya akses ke teknologi. Makanya orang itu sekarang cepet banget bosen. Makanya judul itu nggak boleh apa ya, nggak boleh terlalu ribet, dan harus bisa memberikan gambaran yang jelas ke orang-orang yang ngelihat gitu, supaya dia itu nggak keburu pusing dulu dan dia memutuskan buat pergi cari halaman yang lain gitu, atau konten yang lain gitu. Ini contoh iklan yang ini ya, yang cukup singkat, jelas dan padat ya. Ini ada rumusnya ya. Ini jadi ada rumus yang disarankan ya. Ini bukan rumus yang apa ya, yang pasti sukses, tapi ini ada rumus yang disarankan ya. Jadi kalau mau bikin judul yang singkat dan jelas, bisa misalkan teman-teman pakai rumus ini. Hasil akhir plus spesifikasi waktu plus solusi. Contohnya begini. Miliki 10.000 follower di Instagram dalam waktu 30 hari tanpa harus membayar iklan speser pun gitu. Artinya kan di sini jelas ya, ini apa, ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya punya banyak follower. Waktunya berapa lama? 30 hari. Nah, solusi artinya maksudnya nggak cuman apa ya, tidak menggambarkan kita tuh harus ngapain gitu, tapi artinya kita ini dengan mendapatkan ini semua, kita itu cukup melakukan, tidak harus melakukan apa gitu, misalkan tidak harus bayar iklan speser pun gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa teman-teman adaptasi mungkin gitu. Intinya sebisa mungkin teman-teman jangan buat orang itu berpikir panjang begitu untuk ketika dia ngebaca iklan kalian. Nah, ini ada sebuah contoh nih, contoh copywriting yang saya kutip ya. Jadi saya suka banget yang namanya itu, pernah ada ya orang jualan template Excel ya. Coba saya ini. PowerPoint, sorry. Oke, sorry, jadi saya agak lupa ya alamatnya. Cuman ini contohnya ya, contoh copywritingnya mereka. Jadi itu dia itu to the point aja, dia tahu kita lagi butuh apa, kesulitan kita apa. Nah, dia to the point aja, dia tulis. Ini sebenarnya ini di halaman websitenya dia sih. Jadi dia itu benar-benar tahu kita ini kesulitan, makanya dia menawarkan produknya mereka. Dan ini kan dia sengaja bikin tulisannya paling besar supaya jelas gitu. Nah, karena ini tulisannya jelas dan to the point, saya tertarik buat ngebaca begitu. Saya nggak perlu pikir lama.
Oke, terus kita lanjut ke masalah mindset ya. Jadi kan tadi saya bilang ya, kalau copywriting itu kan tentang mindset. Jadi mindsetnya copywriting itu adalah ini bukan tentang produknya Anda, tapi tentang pelanggan. Jadi tuh kesalahan yang sering terjadi adalah kita itu ngiklan cuman sekedar ngejelasin produk kita gitu. Kita itu lupa ngasih tahu benefit ke mereka itu apa. Misalkan saya mau ini ya, misalkan saya mau membuat website gitu. Nah, saya ngiklan ini cuman menjelaskan jasa buat website WordPress dengan template terbaru dan lain-lain gitu. Nah, orang kan sebenarnya nggak perlu tahu, maksudnya tidak terlalu peduli gitu tentang produk saya gitu in general ya, karena mereka udah tahu ini intinya website gitu. Tapi yang mereka mau tahu benefitnya mereka bikin website itu apa buat mereka gitu. Jadi itu sih mindset pertama. Ini tentang pelanggan, bukan produknya teman-teman. Jadi jelaskan benefitnya, bukan tentang produknya. Nah, kalau ini ngomongin judul ya, mungkin kalau benefit boleh, maksudnya kalau tentang deskripsi produk boleh nanti aja di dalam iklannya. Tapi kalau soal judul, utamakan benefit ke customernya teman-teman. Oke, tips kedua, selesaikan masalah. Jadi kan sebenarnya logikanya ketika orang itu nyari sesuatu, dikarenakan mereka kan punya masalah kan, dan mereka ingin masalah tersebut bisa diselesaikan gitu. Misalkan ketika kita ingin beli makanan, sebenarnya masalahnya apa ya? Karena masalahnya itu lapar gitu. Nah, jadi mindsetnya itu adalah kita ingin menolong orang, makanya kita harus tahu masalah mereka itu apa gitu. Dan ketika kita tahu, tunjukkan kalau kita empati sama mereka gitu. Nah, seperti ini ya contoh ya yang tadi saya sempat bilang. Apakah Anda sudah mencoba berbagai macam taktik marketing tapi masih boncos juga? Nah, ini ada kombinasi antara istilah asing dan dan bahasa iklan yang empati begitu. Nah, artinya ketika kita menawarkan sesuatu sama seseorang ya, pastikan kita itu terlihat seakan-akan kita peduli sama mereka gitu. Jadi jangan kesannya kita ini ingin hard selling banget gitu. Lakukanlah yang namanya soft selling dengan menunjukkan empati begitu. Karena sebenarnya keinginan terdalam tiap orang itu ingin dimengerti sebenarnya gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, ada orang itu nyari jasa kita, nge-googling misalkan jasa buat website murah gitu. Kita kan nggak tahu kenapa mereka ngetik begitu. Ada yang mungkin karena disuruh bosnya, atau mungkin karena usahanya terancam bangkrut gitu kan. Nah, kita nggak pernah tahu, makanya sih bisa mungkin kita ini selalu empati sama audiens kita begitu. Dan ketika kita belum sempat ngobrol langsung sama mereka, kesempatan yang paling besar untuk kenal sama mereka adalah melalui iklan kita begitu. Nah, makanya lewat iklan tersebut tunjukkanlah kalau kita care dulu sama mereka begitu. Oke. Oke, jadi kan tadi kan ngomongin masalah ya. Jadi pertama kita tunjukkan kalau kita aware sama masalahnya apa. Nah, kalau sudah kita tahu masalahnya apa, berikanlah solusi ke mereka. Jadi jangan sampai terlewat tuh yang nomor 2 ini. Pertama kita kasih tahu dulu, mesti tunjukkan kalau kita tahu dulu nih masalahnya, baru offer solution. Jangan sampai seakan-akan kita nggak tahu masalahnya apa, terus tiba-tiba ngasih solusi gitu. Jadi seakan-akan
kayak sok tahu lah gitu kesannya, dan kayak terlalu to the point begitu. Jadi akan kelihatan banget kalau kita hard selling begitu. Nah, ini ada satu contoh iklan ya. Iklannya, anggap ini iklan si 1000 Lancer ya. Ada sebuah iklan e-commerce ya yang isinya buat freelancer, buat nyari klien, dan klien juga nyari jasa freelancer. Nah, si 1000 Lancer ini juga dalam mempromosikan websitenya, mereka menciptakan atau membuat sebuah iklan ya. Dan di iklannya ini dia mendeskripsikan kalau dengan memakai 1000 Lancer ini Anda itu akan bisa membuat bisnis Anda lebih berkembang ke level selanjutnya begitu, dengan hemat biaya dan waktu begitu. Jadi bisa dilihat ya kalau di sini ada solusinya dengan menggunakan jasa si 1000lancer.com. Nah, tapi jangan lupa ya, bahasa iklan itu dibuat sedemikian rupa supaya orang itu agar mereka ingin tahu lebih banyak begitu, agar ingin lebih kepo lah istilahnya begitu. Oke, jadi ini ada beberapa tips lagi ya. Jadi gunakan bahasa yang Anda dengar dari pelanggan saat mereka menggambarkan bagaimana mereka menggunakan produk tersebut. Misalkan begini ya kayak tadi ya, istilah boncos begitu, atau misalkan apa ya? Misalkan begini nih, pastikan teman-teman pernah ya main game ya. Pasti tahu juga game namanya Free Fire kan. Nah, di game Free Fire ini ada beberapa istilah yang nggak umum gitu. Misalkan buyah, atau mungkin apa ya, rampage gitu, dan lain-lain ya. Pokoknya misalkan kita ini mau jualan apa ya, kalau yang saya perhatiin ya, ada beberapa YouTuber itu yang dibayar oleh si Free Fire ini untuk mempromosikan produk-produk digital mereka, seperti misalkan senjata atau mungkin kostum gitu. Nah, bahasa-bahasa yang digunakan itu adalah misalkan menggunakan senjata ini auto buyah gitu kan. Nah, itu kan auto buyah ini kan adalah istilah yang kayaknya gimana sih, kayak nggak biasa banget gitu, kayak norak banget deh gitu. Tapi buat audiens mereka itu ini udah biasa gitu bahasanya, dan mereka lebih senang kalau dengar kayak begitu. Nah, tapi kan kita kan kalau tidak tidak mengenal audiens kita nggak akan tahu bahasa kayak gitu. Pokoknya apapun produknya kalian, kenalilah user kalian itu punya bahasa yang mereka gunakan itu seperti apa gitu. Kemudian istilah-istilah yang mereka gunakan ketika mereka menggunakan produk itu apa gitu istilahnya gitu. Oke, sekarang kita sudah sampai di tips keempat ya, yaitu kredibilitas. Nah, ini sebenarnya menurut saya sih lebih gampang ya daripada yang sebelum-sebelumnya ya, karena kita ini tinggal menampilkan aja gitu beberapa hal gitu. Jadi kita nggak usah ngarang. Jadi kita tinggal bisa jadi kita melalui pihak ketiga gitu, minta tolong untuk meningkatkan kredibilitas gitu. Nanti saya akan bahas lagi deh maksud saya apa. Oke, jadi ini adalah sebuah contoh ini ya, kayak testimoni begitu. Jadi itu ada website namanya surveytool.com/pricing. Jadi Surveytool ini kayak semacam website seperti Ahref ya. Pokoknya intinya dia itu sebuah website yang menawarkan jasa analisa gitu, analitik begitu. Nah, dan dia mengklaim kalau klien-klien mereka itu setelah make jasa mereka ini, omset itu bertambah begitu, bisnisnya berkembang gitu. Nah, ini contoh iklannya. Jadi mereka nulis ini di websitenya ya, atau di artikel mereka, bahwa Domino itu dan beberapa merek lain itu
omsetnya berkembang gitu, bertambah gitu gara-gara pakai website mereka untuk dapat user analytics gitu atau insights begitu. Nah, yang jadi poin penting itu adalah dia tuh nyebut mereknya Domino Pizza. Siapa coba yang nggak tahu Domino Pizza? Bisa jadi tadi saya kan nggak kenal nih surveytool.com itu siapa begitu. Saya kan kenal Domino Pizza. Nah, gara-gara saya lihat Dominonya ini, saya jadi lebih percaya sama si surveytool.com gitu, karena saya jadi nyadar, oh ternyata merek favorit saya kerjasama dengan si Surveytool begitu. Mungkin Surveytool ini bisa saya percaya juga begitu. Nah, tapi kan ini kan perlu apa ya? Ini contoh ini ya, contoh perusahaan yang memang sudah besar ya. Nah, gimana kalau misalkan kita ini bukan siapa-siapa dan tidak punya, belum ada klien gitu, belum ada yang beli gitu. Kita boleh nge-quote siapa gitu, kita boleh melakukan klaim kayak gimana. Boleh juga begini misalkan ya. Misalkan saya ini jualan e-book gitu atau e-course gitu. Nah, saya baru jalan ceritanya. Nah, saya gimana caranya kalau saya belum ada klien seperti Domino atau mungkin perusahaan lain gitu yang beli e-book saya. Ya udah, saya tinggal ini aja. Saya naruh kutipannya si Benjamin Franklin atau tokoh-tokoh terkenal. Jadi saya mengutip ini mereka ya, quotes mereka, misalkan ya. Oke, misalkan Pak Ali mau jualan kursus digital marketing online gitu, tapi Pak Ali ini tidak atas nama perusahaan, tapi atas nama pribadi gitu. Ya udah, Pak Ali bisa saja di websitenya Pak Ali setelah menaruh deskripsi kursusnya dia apa, dia juga taruh juga lampirkan quotesnya si Benjamin Franklin. In investment in knowledge pays the best interest. Nah, ini kan quotesnya dia ini kan tidak mention Pak Ali kan, tapi kan setidaknya dia ngomong kalau kita ini belajar, kita investasi ke diri kita sendiri adalah investasi yang terbaik begitu. Artinya dia itu secara tidak langsung kan mendukung kursus saya, karena dia bilang kalau investasi yang terbaik itu adalah knowledge begitu. Jadi ini adalah salah satu cara alternatif yang bisa teman-teman gunakan ya. Jadi bisa tinggal melampirkan quotes dari public figure yang terkenal meskipun kalian tidak terafiliasi sama dia gitu. Tapi pastikan setidaknya quotesnya itu relevan dengan produk yang kalian jual gitu. Itu kan nggak masalah. Oke, tips berikutnya social proof. Social proof itu sebenarnya masih related sama ini ya, kredibilitas ya. Jadi social proof itu sebenarnya menunjang kredibilitas. Oke, jadi social proof itu bisa berupa beberapa bentuk ya, teman-teman ya. Jadi sebentar. Oke, ini ada beberapa bentuk social proof ya. Jadi social proof itu bisa berupa jumlah subscriber. Ini bisa kalau di YouTube itu kan kelihatan ya jumlahnya berapa, misalkan 1 juta gitu atau 2 juta gitu. Dan kalau misalkan orang lain lihat kan bisa jadinya nggak ragu buat subscribe kan. Mungkin dia pikir oh, kontennya Pak Ali menarik nih, saya subscribe juga deh gitu. Atau juga media logo gitu ya. Media logo itu seperti misalkan restoran gitu. Restoran kan kadang-kadang ketika dia pernah diliput sama Trans TV, dia suka taruh tuh logo Trans TV di websitenya atau mungkin di menunya begitu, suka dilampirin aja begitu. Atau enggak bisa berupa endorsement dari influencer begitu. Jadi ketika kita di endorse influencer itu bisa juga mendongkrak popularitasan kita ya, karena kan influencer itu kan dia itu bisa dibilang tidak terikat dengan perusahaan ya. Jadi ketika kita di review sama influencer ya bisa jadi orang akan lebih percaya sama kita. Kayak misalkan kalau teman-teman tahu ya YouTuber namanya David Gadgetin ya.
dia itu kan sangat terkenal ya karena emang reviewnya itu yang cukup katanya dibilang jujur, dan emang pengambilan gambarnya juga enak dilihat begitu kan. Terus dia orang juga sederhana begitu. Nah, orang akan lebih memilih buat ya nonton video dia dulu gitu ketimbang ngebeli langsung kan, atau nonton review dari perusahaannya itu sendiri gitu kan. Karena kan dia tidak terikat sama perusahaan gitu. Jadi dia akan lebih kredibel gitu. Atau kita juga bisa menampilkan badge atau sertifikasi begitu, misalkan logo halal atau logo best brand di website kita atau di iklan kita, itu nggak apa-apa. Itu salah satu bentuk social proof ya. Kemudian rating dan review juga bisa. Kalau di Tokopedia kan udah ada sistem rating dan reviewnya ya. Atau di Google My Business kan juga ada tuh. Di Google My Business bisa di rating juga gitu. Domain ada juga di Google My Business-nya. Kalau misalkan kalian cari Domain, udah ada ratingnya itu di Google. Atau juga bisa kalian lampirkan list klien kalian itu siapa aja begitu. Jadi kalian bisa aja nunjukin website kalian kalau ada beberapa orang terkenal ya yang udah pernah kalian bikinin websitenya gitu, dan websitenya itu bisa diklik mungkin linknya gitu. Dan itu bisa jadi bukti juga gitu, social proof. Nah, ini ada beberapa bentuk social proof ya. Yang kiri ini bisa dilihat ya, pasti teman-teman kenal sama Ria Ricis. Nah, ini ada review juga, ini dari website Domainisia nih kalau nggak salah saya ambil ya. Dan ini terakhir ini contoh ini ya, pencantuman logo media logo ya. Ini punya Hootsuite ya. Hootsuite itu seperti website yang yang digunakan untuk manajemen sosial media. Nah, dia itu menampilkan di homepage-nya kalau ada ada companies besar lain seperti Sony, WWF itu udah pakai jasanya Hootsuite untuk memanage campaign mereka gitu. Oke, tips berikutnya testimonial. Nah, kalau testimonial itu ya beda ya sama dari ini ya, social proof ya. Masih related tapi beda karena ini sifatnya memang dari customer gitu. Kalau social proof itu kan bisa dari pihak ketiga ya, bisa dikondisikan lah istilahnya social proof itu. Nah, kalau testimonial itu kan agak susah agak susah dikendalikan ya, karena kan memang berasal dari ini si konsumen gitu. Oke, ini ada beberapa jenis testimonial ya. Tapi kalau yang kiri kan memang testimonial yang tidak dikondisikan kan, yang memang apa adanya begitu. Tapi kalau yang sebelah kanan ini merupakan testimonial tapi yang memang sudah minta izin dulu gitu sama si usernya begitu, yang pemberi testimonialnya begitu. Oke, nah terus kalau seandainya bisa dikondisikan, gimana format testimonial yang bagus begitu? Jadi yang pertama lebih baik dijelasin dulu hasil akhirnya itu apa begitu. Terus berapa lama butuh waktu. Kemudian perasaannya mereka itu gimana gitu ketika mereka merasakan manfaatnya begitu. Ya contohnya aja begini. Misalkan saya ini alumninya Domain School gitu. Ketika Domain School minta tolong saya buat bikin testimoni, saya bisa aja bikin testimoni seperti ini. Misalkan saya berhasil membuat website dalam jangka waktu 1 bulan dan saya langsung mendapat banyak tawaran kerja dengan mudah begitu. Misalkan begitu ya. Jadi saya jelasin dulu hasilnya apa. Saya bisa bikin website, periode waktunya saya cuma butuh waktu 1 bulan ya, kan jelas kan waktunya. Kemudian saya perasaannya gimana gitu, perasaan yang didampingi atau benefitnya gitu. Perasaannya ya saya jadi lebih mudah cari kerja gitu, justru bahkan dapat tawaran kerja begitu. Jadi begitu ya rumus testimonial yang efektif ya, kalau seandainya memang bisa dikondisikan gitu sama user kalian testimoninya.
Oke, ini selanjutnya kita akan bahas call to action. Nah, call to action ini sering kelupaan nih kita ya kalau lagi bikin iklan di Google Ads ya. Jadi tuh call to action itu adalah semacam kalimat ajakan gitu atau suruhan gitu. Jadi itu apa ya, coba kita googling lagi ya. Misalkan jasa atau ngerental deh. Oke, coba kita lihat ya iklan yang ini deh. Yang ini iklan yang pertama, yang ini ya, sama yang ini. Ada perbedaannya yang cukup kelihatan ya. Jadi tuh oke lah, ini lebih singkat, ini lebih panjang ya. Tapi bedanya yang iklan yang pertama dan ketiga ini, lihat di belakangnya nih, iklan pertama ada tulisan call us now. Ini adalah call to action, artinya dia ada perintah untuk melakukan sesuatu begitu. Nah, lihat dong iklan ketiga. Sewa mobil harian dengan supir baik, tahu jalan, siap luar kota, pelayanan 24 jam. Terus kenapa begitu? Ya udah, dia kayak cuman ngomong satu arah aja gitu. Dia tuh nggak ngasih tawaran bagi kita untuk apa ya, mesen ke dia gitu. Jadi kayak cuman cerita aja gitu, tapi nggak ngajak gitu. Nah, beda sama iklan yang pertama. Dia tuh jelas-jelas bilang kalau rental mobilnya itu baru, bersih, harganya murah. Ayo dong pesan sekarang gitu. Ada kalimat ajakan yang call to action gitu. Akan kemungkinan lebih besar orang itu menurut saya klik yang yang ini, yang pertama ini gitu, karena ada call to actionnya gitu. Oke, terus tadi kan kita ngomongin call to action di Google Ads ya. Terus gimana kalau call to action di website gitu? Jadi ketika teman-teman bikin website ya, atau lebih tepatnya landing page deh, pasti kan ingin orang itu closing kan, pada akhirnya kan ingin beli produk kita gitu kan. Nggak mungkin kan kita bikin website hanya buat ngejelasin produk aja, tapi kita nggak mau mereka buat beli gitu kan. Kan mubazir gitu, buat apa gitu kan. Nah, kalau kita mau ada closing di website kita, harus ada call to action yang jelas dan kontras begitu. Ya kayak contohnya ini aja nih, contoh yang saya tampilkan di depan teman-teman ya. Kalau yang pertama ini landing page ya, contoh landing page ya. Ini satu halaman itu isinya begini doang teman-teman, nggak ada yang lain, cuman begini doang. Jadi ketika kita ke alamat ini, ke landing page ini, langsung to the point, ada foto ini orang, sama ada offering free exclusive traffic tips gitu. Gimana cara meningkatkan SEO kalian? Syaratnya cuman masukin email lalu sign up gitu. To the point banget gitu. Nah, saya pribadi kalau seandainya saya ini tertarik ya sama SEO dan lagi butuh banget ya buat meningkatkan traffic saya nggak akan mikir dua kali. Saya akan isi email saya lalu saya klik sign up, karena emang sangat apa ya, mencolok kan warnanya sangat mencolok. Terus ini jelas offeringnya gratis loh, traffic tips gitu, siapa coba yang nggak mau. Nah, terus kalau nggak di website bisa juga di email teman-teman. Nah, ini contoh call to action di email ya, yang pasti teman-teman sering lihat deh kayak begini. Oke, mungkin tidak semenarik di website ya call to actionnya, tapi satu hal yang pasti itu harus mencolok desain dan warnanya begitu. Oke, jadi sudah cukup jelas ya kalau call to action ya, kurang lebih begitu aja begitu. Yang penting itu adalah offeringnya itu jelas dan tombolnya itu juga tidak apa ya, tidak berbaur sama backgroundnya dan harus mencolok begitu. Oke, selanjutnya tips ke-8, garansi.
Oke, sorry Pak Rendra, kita sudah berapa menit ya Pak Rendra ya? Takutnya kelamaan nih. Oke, oke. Oke, oke. Oke, nanggung ya, udah tips ke-8 ya. Oke, jadi sebenarnya ini adalah salah satu masalah ya yang biasanya ngebikin orang itu takut beli produk kita gitu, apalagi di dunia online, yaitu garansi ya. Jadi kan ketika kita belanja online itu kan kita nggak tahu ya produknya itu kayak gimana secara fisik begitu. Nggak bisa kita lihat juga, nggak bisa kita rasakan gitu. Apalagi yang susah itu ketika kita jualan apa ya, sesuatu yang abstrak gitu, kayak misalkan kursus gitu kan, atau mungkin template gitu. Karena kan yang dijual itu adalah hasilnya gitu, ya, janji yang dijual gitu kan. Nah, ya contohnya aja kayak Dumet School ya. Dumet School itu kan kita punya garansi 100% uang kembali gitu kan, ketika kita ya apa namanya, ketika kita buka kelas itu kita jamin kalau murid itu akan kita bimbing sampai bisa. Makanya kan teman-teman itu kan bisa ikut terus kelas kami karena kita ingin menjamin kalau kalian itu ngerti gitu. Dan kalau memang nggak cocok bisa garansi uang kembali. Nah, buat apa sih kita bikin garansi kayak begitu? Supaya teman-teman nggak takut untuk kursus di Dumet. Jadi itu ada contoh ya, teman saya itu kursus di tempat lain gitu. Sebenarnya kursus yang lain sih, bukan digital marketing. Dia kursus data analis ya, yang belajar bahasa Python dan lain-lain gitu. Nah, itu mereka sistemnya beda sama Dumet. Jadi mereka itu ada sistemnya kayak ulangan ya, atau ada tesnya lah gitu. Jadi tiap 2 bulan sekali ada tesnya begitu, untuk menguji pemahaman siswanya. Dan kalau udah gagal sekali, itu mereka kayak di DO, di drop out gitu, nggak boleh lanjut lagi, dan nggak ada akses ke materinya. Dan biayanya itu cukup mahal, adalah puluhan juta gitu, dan itu angus gitu aja begitu. Nah, saya pribadi ya, gara-gara denger itu takut saya kalau mau kursus di situ begitu. Mendingan saya ya ini aja, cari di Udemy atau belajar sendiri gitu kan, karena ya itu sangat beresiko gitu kan, nggak ada garansi juga gitu, saya ngerti gitu. Nah, makanya kenapa harus ada garansi, agar bisa menghilangkan hal-hal seperti demikian begitu. Karena gimana kita mau menjual produk kita kalau orang udah takut duluan begitu sih. Oke, ini ada beberapa contoh ya yang bisa kalian tiru lah gitu, bahasa garansinya begitu, atau jenis-jenis garansi yang bisa kalian tawarkan gitu. Tapi jangan lupa ya, itu masih disesuaikan juga dengan kemampuan kalian gitu. Jadi jangan seenaknya ngasih garansi gitu. Misalkan teman-teman mau ngasih garansi gitu, kalau nggak puas uang kembali 2 kali gitu. Nah, ada nggak budgetnya untuk melakukan hal itu gitu? Jadi bolehlah ini di salah satu contoh garansi ini contoh ya dilakukan, tapi tetap disesuaikan dengan kapabilitasnya kalian masing-masing. Oke, tips selanjutnya, prinsip ada harga tawar ya. Oke, jadi harga tawar itu maksudnya begini. Kita itu membuat orang tuh berpikir, ketika kalau seandainya dia nggak beli produk kita itu, mereka itu akan kehilangan apa begitu. Misalkan contohnya begini, misalkan saya ini buka kelas, atau nggak di kampus saya deh, kampus saya itu pernah bikin kampanye ya, atau bikin sistem di mana ketika kalau misalkan nggak daftar tahun ini, tahun depan akan naik biaya kursusnya begitu. Jadi secara langsung kita membuat orang tuh mikir, kalau misalkan Anda nunda daftar sekarang, kalian akan kehilangan
kesempatan untuk menghemat misalkan 2 juta rupiah begitu. Jadi intinya ketika kita menjual sesuatu ke audiens kita buat mereka berpikir dulu, kalau seandainya mereka melewatkan kita, apa sih yang mereka lewati gitu. Ya anggaplah kayak misalkan apa ya? Kalau kita nggak sekolah, bisa jadi masa muda kita kan bisa sia-sia kan. Mungkin kita bisa tidak dapat kerja gitu, atau mungkin hidupnya lebih sengsara gitu kan. Nah, artinya itu kan ada sebuah apa ya? Keresahan lah gitu. Keresahan yang ada pada masyarakat gitu. Ketika mereka nggak punya pendidikan yang cukup tinggi, mereka nggak bisa hidup dengan layak gitu. Dan seringkali keresahan ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis gitu. Baik yang jualan kursus atau mungkin jualan e-course gitu kan, atau mungkin jualan apa ya? Hal-hal yang related dengan edukasi gitu. Jadi sebenarnya kalau dibahas ke teori marketing, ini namanya fear marketing sih. Jadi kayak kita nakut-nakutin orang gitu. Kalau seandainya nggak beli ini, nanti Anda mengalami ini gitu. Oke, jadi kita sudah hampir ke tips terakhir ya. Jadi untuk tips 10 adalah frequently asked questions. Nah, ini pasti teman-teman sering lihat ya kalau di website-website yang official ya. Jadi frequently asked questions itu, coba deh saya cari lagi ya. Misalkan apa ya? Oh ya. Ini saya kasih contoh yang sederhana aja ya. Lagi ini ya, kayaknya lagi lama nih. Oke, ini udah kebuka ya. Oke, jadi ini saya kasih contoh ya. Jadi ini ada sebuah website namanya maubelajarapa.com. Jadi dia jualan lessons tuh di sini, jualan apa namanya? Kursus online ya. Nah, ini kan artinya kan ketika orang masuk ke website mereka kan nggak ketemu sama pengajarnya langsung kan. Mereka ketemu sama si landing page-nya mau belajar apa gitu, dan halaman-halaman workshopnya begitu. Jadi ketika mereka itu punya sesuatu yang ingin ditanya, kan nggak bisa langsung nanya kan sama pengajarnya. Makanya si mau belajar apa itu bikin namanya FAQ atau frequently asked questions gitu. Ini aja deh. Oke, ini contoh frequently asked question ya. Ya, yang misalkan teman-teman bisa temukan di sebuah website atau sebuah landing page gitu. Ini kalau nggak salah ini deh frequently asked questionnya di Google Ads deh. Jadi kayak misalkan kita ini pengen tahu nih bisa nggak di refund begitu saldo Google Ads kita. Terus prosesnya berapa lama begitu. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan umum ya yang pasti semua orang pingin tahu gitu. Nah, kita sebagai sebuah business owner masih tahu kira-kira pertanyaan-pertanyaan klise apa sih yang orang biasanya tanya begitu. Ya udah, daripada kita jawabin satu-satu,
mendingan kita bikin sebuah halaman khusus yang ngebahas frequently asked question tersebut gitu. Kita kumpulin mereka di sini. Intinya dari frequently asked question itu adalah meminimalisir interaksi konsumen dengan penjual gitu dalam hal pertanyaan ya. Intinya begitu aja. Nah, frequently asked question itu nggak harus hal-hal yang teknis juga ya teman-teman ya. Boleh juga kayak kita bikin pertanyaan yang kayak apa ya, yang sifatnya itu untuk mempromosikan produk kita juga gitu, untuk memberikan gambaran benefitnya aja juga gitu. Misalkan begini, untungnya buat apa gitu produk ini gitu, atau kenapa Anda harus percaya kami gitu. Itu bisa jadi frequently asked question juga begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bukan pertanyaan teknis ya, tapi juga pertanyaan yang apa ya, yang sifatnya ini juga sebenarnya buat meningkatkan positive image juga sih sebenarnya begitu. Jadi intinya frequently asked question itu adalah segmen ya yang sengaja dibuat untuk menghilangkan rasa cemas pada konsumen kita dan supaya mereka lebih percaya sama kita begitu. Oke, ini contoh ini ya frequently asked question ya, satu lagi ya. Jadi ini dari livevideo.com. Jadi dia itu ceritanya perusahaan yang ngejual template video PowerPoint. Jadi ini ngejelasin ya, ini produk ini apa begitu. Ini adalah produk grafis PowerPoint yang sudah diatur dengan rapih dan siap digunakan gitu. Kemudian lisensinya apa begitu. Lisensinya kalau misalkan unlimited, ini lisensinya itu maksudnya penggunaannya itu boleh sejauh apa gitu saya gunakan template ini. Apakah boleh dijual kembali? Ternyata nggak boleh dijual kembali gitu. Terus tapi untuk penggunaannya itu unlimited gitu, boleh terserah teman-teman. Misalkan beli ini boleh buat untuk project website kalian atau mungkin untuk project videographer begitu. Dijelasin di sini bener-bener gitu di frequently asked questions-nya. Oke, jadi tips terakhir ya, new design. Jadi begini ya teman-teman, kita di sini semua kan belajar di Dumet kan pasti belajar hal-hal yang related dengan platform digital kan, which is platform digital itu kan terletak di dunia maya, sehingga ketika orang ngelihat apakah itu website kita atau landing page kita atau mungkin sosial media kita gitu kan, itu kan dia ngelihatnya secara tidak langsung kan. Nah, kita itu sebagai seorang advertiser atau seller secara langsung, kita harus bisa ngasih gambaran kira-kira produk kita itu kayak gimana begitu. Maksudnya benefitnya itu seperti apa jika divisualisasi. Ini saya kasih contoh lagi ya, si live video. Live video itu kan dia jualan template ya. Kan nggak mungkin ya templatenya dia jembreng satu-satu tuh. Ada 500 lebih templatenya itu. Agak ribet kalau misalkan dia preview satu-satu templatenya di websitenya dia. Makanya dan ketika misalkan kita beli ini produknya live video, itu cuma dikirimin link download doang gitu, bukannya dikirimin CD atau dikirimin apa ya, kayak kotak gitu, nggak dikirimin apa-apa gitu. Nah, makanya si live video itu menciptakan sebuah apa ya istilahnya ya, kayak dummy gitu, kayak kemasan virtual gitu. Kayak dia itu menggambarkan itu live video itu seakan-akan sebuah kotak gitu yang ada isinya begitu. Nah, isi kotak ini ada
template buat Instagram, template buat YouTube video, template buat social media video dan lain-lain gitu. Jadi apa ya? Fungsinya desain ini adalah untuk memvisualisasi konten dari barang yang kita dapat nanti begitu. Nah, ini ada beberapa tips ya buat teman-teman ketika menciptakan sebuah desain ya. Bisa itu template Instagram atau mungkin thumbnail di YouTube gitu. Ini hukum ini berlaku buat semuanya ya. Jadi yang pertama dan paling utama itu it's all about looks ya. Artinya gunakanlah jasa profesional. Kalau misalkan teman-teman nggak punya kamera SLR gitu kan, terlalu mahal mungkin ya buat teman-teman gitu. Ya udah, mungkin bisa pinjam kamera teman buat memfoto produknya, atau mungkin pakai jasa foto profesional kan ada ya sekarang tuh jasa foto produk gitu buat toko online. Setahu saya itu cukup murah gitu, ada yang cuman 50.000 gitu per foto gitu, per produk gitu. Mungkin ini kedengarannya sepele ya, tapi ini sangat penting karena kan di sosial media itu atau di platform digital kita kan nggak bisa lihat produknya secara langsung. Mata kita yang ya akan menuju ke layar gadget kita gitu. Dan kalau emang fotonya bagus dan enak dilihat, kita akan merasa yakin juga kalau ini produknya bukan produk main-main gitu. Jadi gunakanlah jasa profesional dan harus resolusi tinggi fotonya. Kalau misalkan di Instagram kan ada tuh resolusinya tuh berapa kali berapa. Setahu saya 1080 kali 1080 gitu. Pokoknya tiap sosial media itu punya inilah resolusi idealnya itu berapa aja gitu. Kalau di YouTube sekarang udah bukan 1080 lagi itunya resolusi tertinggi. Sekarang udah 4K sekarang. Tapi yang paling standar setahu saya YouTube itu adalah 1920 kali 1080. Itu kalau format video yang HD ya. Minimal harus segitu sekarang. Udah bukan 720 lagi. Dan jangan lupa gunakan template atau desain yang lagi trending gitu. Karena kan tiap tahun itu pasti adalah desain-desain lagi trending gitu. Bisa jadi mungkin tahun ini lagi trending desain-desain yang banyak lengkungannya begitu. Mungkin tahun depan desain-desain yang lagi trending adalah desain-desain yang ada warna putihnya begitu kan. Pokoknya beda-beda lah tiap tahun gitu. Oke, contohnya begini ya. Ini ada sebuah format iklan ya. Jadi cukup minimalis, tapi lihat di sini ada ilustrasinya gitu. Ada apa ya? Ada ininya lah, ada artnya di sini. Nah, ini cukup disukai juga sama oleh banyak orang gitu. Nah, coba kalian perhatikan gitu. Kira-kira iklan kayak begini itu sedang banyak nggak digunakan gitu. Ini contoh aja sih gitu. Ini belum tentu trending sekarang sih. Cuman maksudnya untuk kategori ini kan mobile ini ya. Ceritanya sebuah apa namanya kayak sebuah format iklan untuk mempromosikan sebuah mobile games gitu. Formatnya kayak gini misalkan gitu. Nah, kalau misalkan ini format yang lagi disukai ya udah tinggal teman-teman ini aja copy aja gitu. Nah, untuk desain-desain kayak begini bisa kalian dapat sebenarnya dengan cara cuma-cuma. Bisa jadi kalian ke misalkan flat icon ya. Nah, ini juga sebuah insight ya atau tips buat teman-teman kalau mau dapetin gambar-gambar yang bagus-bagus ya. Bisa buat iklan atau buat website kalian gitu.
Oke, ini juga tips dari saya pribadi ya. Jadi jangan maksain diri gitu. Karena saya pun juga sering ngalamin ini gitu. Jadi saya suka idealis, saya mau bikin iklan sendiri, saya desain sendiri foto-fotonya begitu karena saya bisa Photoshop gitu kan. Tapi pada akhirnya saya juga suka keteteran gitu karena banyak hal lain yang mesti saya urus gitu. Jadi ketika emang resource atau sumber daya Anda itu terbatas gitu, Anda nggak bisa ngedit foto dan nggak punya kamera, ya udah jangan maksain diri gitu. Sewa aja desainer atau sewa jasa ya desain grafis begitu. Yang penting kan jadi pada akhirnya kan iklannya kan. Anda itu kan apa ya, nggak harus bisa semuanya gitu, mulai dari budgeting, copywriting sampai designing gitu, nggak harus kalian semua gitu. Kalau emang nggak bisa dilakukan semua ya silakan minta tolong orang gitu minimal ya. Karena ketika kita itu melakukan beberapa hal dalam waktu bersamaan itu malah nggak fokus gitu dan hasilnya seringkali tidak memuaskan gitu. Dan jangan lupa ya, ini juga berlaku dalam hal apapun ya, harus ada testing dan reviewing gitu. Kayak misalkan teman-teman kan kalau ngiklan di Google Ads atau YouTube Ads kan pasti akan ngelihat ya reportnya, ada berapa kali yang ngeklik, terus berapa kali impression gitu. Dan itu harus dilakukan terus-terusan supaya kita bisa tahu iklan mana yang paling bagus kliknya, sehingga kita bisa tahu kan kira-kira format iklan apa sih yang orang suka gitu. Nah ini juga tetap kita lakukan ketika kita melakukan copywriting gitu. Kira-kira bahasa apa sih yang orang suka? Apakah bahasa baku atau bahasa non formal ya, tidak baku? Ya contohnya begini aja deh. Kenapa sih sekarang kemasan rokok itu pesannya itu simpel banget, merokok membunuhmu. Padahal tadinya kan panjang banget. Merokok bisa menyebabkan kanker, impotensi, gangguan janin dan lain-lain gitu kan. Nah mungkin setelah dilakukan research, ada kali banyak orang yang tidak ngerti maksudnya impoten itu apa, terus kanker itu apa gitu. Itu kan istilah-istilah yang ilmiah banget gitu. Makanya ya produsen itu sekarang nggak mau pusing, dia tulis aja merokok membunuhmu gitu. Karena setelah dia ukur, ini adalah pesan yang lebih efektif ketimbang kita naruh pesan panjang lebar kayak tadi gitu, karena akan lebih ngebikin orang itu mencerna pesannya itu lebih lama begitu. Oke, jadi dari saya itu aja sih teman-teman ya. Barangkali kalau ada yang mau materinya ya silakan aja, nanti tinggal bisa di chat begitu. Kalau dari teman-teman sendiri kira-kira ada yang mau sharing nggak atau ada yang mau ditanya gitu?